Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas beberapa keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu, khususnya adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mengetahui persoalan yang pokok di dalam agama kita ini, ya, yaitu agama Islam, ini merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan dan menjadi kewajiban bagi kita semua untuk mempelajarinya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Bahkan seorang ulama mengatakan, ya, memotivasi kita bahwasanya thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu durasinya dimulai dari kita, ya, dimulai dari semenjak kita berada di dalam buayan, di dalam perut ibu kita, sampai kita masuk ke dalam perut bumi. Jadi sepanjang hidup kita sejatinya adalah perjalanan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena dengan menuntut ilmu, baik dengan hadir secara langsung di majelis ilmu, kita duduk berguru dengan para ustadz, para kiai, para masyayikh, maupun juga dengan membaca buku, mentelaah buku, dan lain sebagainya, maka hal ini insya Allah dapat memberikan manfaat yang besar kepada kita sebagai penuntut ilmu, sehingga kemudian kita mengerti dan memahami bagaimana cara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena, ya, tidak boleh ketika kita menjalankan suatu perintah Allah dan juga perintah Rasulnya itu kita mengerjakannya, mengamalkannya seenak kita sendiri, atau atas dasar inovasi kita sendiri, atau juga atas dasar kreativitas kita sendiri. Tidak boleh, tetapi kita harus, ya, mengerjakan sesuai dengan rambu-rambunya, contoh-contohnya, ya, yang diajarkan, diteladankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi setiap amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada contoh dan teladannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu mengabarkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang banyak, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ia paham di dalam urusan agamanya. Masya Allah. Kemudian juga Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Toha ayat 114 untuk meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahan apa? Allah tidak perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk meminta tambahan harta, tambahan jabatan, dan tambahan-tambahan yang lainnya, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi kita Muhammad SAW supaya minta tambahan kepada Allah adalah tambahan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah, wahai Muhammad, ya Rabb, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Masya Allah. Ini menunjukkan, ya, bahwasanya ilmu itu sangat mahal sekali nilainya, sangat berharga dan sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
sehingga Allah SWT merintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW supaya Nabi kita Muhammad meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita pikir dengan logika kita, ya, jikalau sekelas ya, Nabi Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, beliau manusia yang paling mulia, manusia yang paling bertakwa, tetapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta tambahan ilmu, lantas bagaimana dengan diri kita ini? Ya. Maka tentu kita lebih layak lagi untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menerus memohon, meminta kepada Allah supaya diberikan tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda yang motivasi bahwasanya ketika kita minta kepada Allah, maka mintalah yang banyak. Idza sa'ala ahadukum falyuksir, apabila salah seorang di antara kalian itu meminta, ya, memohon, meminta sesuatu kepada Allah, maka mintalah yang banyak. Fa innama yas'alu rabbah, karena sesungguhnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbnya, ya, yang maha kaya, yang perbendaharanya tidak pernah akan habis, ya. Jadi kita harus meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahan ilmu ini. Kemudian kaum muslimin, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menuntut ilmu yang bermanfaat ini merupakan investasi terbaik bagi kita semua di dalam menginvestasikan waktu kita, ya. Jadi kegiatan yang paling terbaik yang di dalamnya kita menghabiskan waktu, yang di dalamnya kita menghabiskan harta kita, maka tidak lain tidak bukan kegiatan itu adalah menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah kita merasa rugi ketika waktu kita habis untuk menuntut ilmu, dan jangan pernah kita merasa rugi ketika waktu harta benda kita habis untuk menuntut ilmu. Justru waktu kita yang kita habiskan untuk menuntut ilmu dan harta kita yang kita habiskan untuk menuntut ilmu, maka waktu dan harta kita itu akan menjadi, ya, sesuatu timbal balik yang berharga di masa depannya, di kehidupan dunia ini, terlebih lagi nanti di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan yang luar biasa bagi siapa saja yang telah menghabiskan waktu dan hartanya untuk berkorban di dalam menuntut ilmu. Karena ya, ilmu ini adalah pintu di mana seorang hamba bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin kita bisa mengenal Allah tanpa ada dasar ilmu yang baik dan benar. Jadi ilmu ini adalah pintu di mana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalan untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jalan, ya, supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar, sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini, ya, kita mengetahui bagaimana kedudukan ilmu, ya, itu sangat tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bagaimana kedudukan para ulama dan juga orang-orang yang menuntut ilmu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu ditinggikan derajatnya beberapa derajat. Dan Allahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Kemudian juga di dalam surat Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu tidak sama. Orang yang mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga, ya, hadis sebagai penutup, ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabar gembira, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Jadi barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah.
Jadi salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu. Jadi orang yang menempuh jalan, dia berusaha ya, untuk mendapatkan ilmu, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya, kita semua diberi taufik oleh Allah, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang cinta dan bersemangat ya, di dalam menuntut ilmu. Kemudian juga tidak hanya itu, cinta dan semangat juga di dalam mengamalkan ilmu, kemudian cinta dan semangat juga di dalam mendakwahkan ilmu, dan cinta semangat juga bersabar ya, di atas segala gangguan ketika kita mendakwahkan atau mengajarkan ilmu yang telah kita dapat. Demikian barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.